rahimahullah wa yakum jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah sholat zuhur berjamaah, sholat subuh berjamaah, sering mengatakan dulu di rumah kita. Dengan izin Allah kita bisa melanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, semoga dengan ini semua kita menjadi ahlullah, keluarga Allah. Sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna lillahi azza wa jalla ahina minan nas, bahwasanya Allah azza wa jalla memiliki keluarga dari kalangan manusia. Lalu para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka? Nabi menjawab, hum ahlullah, ahlul Quran wa khassatuh. Mereka adalah keluarga Allah, orang yang ahli terhadap Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, perhatian dengan Al-Quran, dan mereka mendapatkan keistimewaan. Dan juga semoga bukan hanya menjadi keluarga Allah, kita pun ingin menjadi keluarga Rasul dengan mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu penyair ahlul hadis, hum ahlul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baiklah semalun nafsu wa anfasahu sahibu. Ahli hadis, mereka adalah keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka tidak bersahabat dengan Nabi karena memang tidak sezaman, tapi mereka bersahabat dengan lapis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah jadikan kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah memasuki akhir salah satu bulan Haram, yaitu Dzulqa'dah. Saya begitu. Betul ya? Dan betul, saya dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Imam Bukhari as-sanatu ibn asman sya'ban, bahwasanya setahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang namanya bulan-bulan haram. Semoga Bapak Ibu masih ingat, ini hadis pernah saya sampaikan waktu kita membahas bulan Rajab. Salasun mutawaliyah, di antara 4 bulan itu 3 bulannya berturut-turut. Apa aja yang berturut-turut? Nabi merinci yang pertama Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wa Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram. Apa yang ketiga? Yang keempat, wa Rajab Mudhar baina Jumadil wa Sya'ban. Yang keempat, di antara bulan Haram itu bulan Rajab yang mulia, yang keberadaannya terjepit di antara 2 Jumadil dan Sya'ban. Jadi ini hari terakhir Dzulqa'dah, bulan haram. Besok hari pertama Dzulhijjah, bulan haram. Lalu kemudian bulan depan lagi bulan Muharram, bulan haram juga. Apakah bulan haram itu? Yaitu bulan yang diharamkan untuk berperang di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syi'air Allah wa syahrul haram. Wahai orang beriman, jangan kalian langgar syiar-syiar Allah, maksudnya jangan langgar kehormatan bulan haji, itu dengan merusak manasik haji. Dan juga jangan kalian langgar kehormatan bulan haram, maksudnya dengan berperang di dalamnya. Dan ini menjadi keyakinan kaum muslimin di generasi awal, sudah terjadi sejak masa Arab Jahiliyah. Saat itu pada zaman Arab Jahiliyah, ketika masuk bulan-bulan haram, maka yang punya kebiasaan perang kabilah, perang suku, itu semuanya libur perangnya. Nggak mau mereka perang pada bulan-bulan tersebut. Pun juga pada masa awal Islam juga begitu. Tapi kita tahu bahwasanya kaum muslimin itu senantiasa mendapatkan pengusiran, penyiksaan, pembunuhan, termasuk
termasuk di bulan-bulan haram. Di bulan-bulan tersebut permusuhan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin tidak pernah libur. Upaya pembunuhan mereka terhadap kaum muslimin tidak pernah libur. Oleh karena itu, kalau seandainya larangan berperang tetap ada, mereka dilarang untuk melakukan perlawanan, maka habislah eksistensi atau keberadaan umat Islam. Maka turunlah ayat yang merubah atau mengamandemen, menghapus hukum larangan berperang pada bulan-bulan tersebut. Wa qatiluhum haitsu saqiftumuhum. Perangilah mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Ayat ini dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan umumnya para mufassir sebagai ayat yang mendeklarasikan terhapusnya larangan berperang pada bulan-bulan haram tersebut. Dan ini juga dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Al-Lataif wal Ma'arif, yang dia mengatakan bahwasanya mayoritas para ulama telah menyepakati larangan berperang pada bulan haram hanya terjadi pada masa-masa awal Islam. Sekarang tidak. Karena kalau saatnya masih terlarang, kesian umat Islam yang mengalami penyiksaan dan pembunuhan itu. Mereka dilarang untuk melakukan perlawanan jadinya. Oleh karena itu, larangan tersebut sudah tak berlaku lagi. Baik, ini yang pertama, kehormatan bulan-bulan haram tersebut. Kemudian pada bulan-bulan tersebut, ini bulan-bulan yang banyak dianjurkan untuk kita melakukan saum. Tidak dispesifikkan, dikhususin tanggal berapanya. Pokoknya sesempatnya kita saum di bulan haram itu, mau Zulqa'dah, mau Zulhijjah, atau Muharram atau Rajab, pilih mana yang kita sanggup mampu ada waktu ada kesehatan. Kecuali tentunya di hari-hari tasyrik dan tanggal 10 Zulhijjah. Ini waktu terlarangnya. Ada sahabat Nabi namanya Al-Bahili, ini riwayat Imam Abu Dawud dan sanadnya jayyid, kata Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah. Al-Bahili ini seorang laki-laki yang secara fisik atletis, rapi orangnya. Dia datang ke Nabi, ya, dan bertanya, "Ya Rasulullah, ata'rifuni? Ya Rasul, masih ingat nama saya enggak?" Nabi menjawab, "Man anta? Kamu siapa?" Al-Bahili menjawab, "Ana Al-Bahili alladzi faraqtuka fi 'amil madhi." Saya Al-Bahili yang dulu ketemu Anda tahun kemarin. Tahun kemarin. Tapi Nabi udah kagak mengenalin karena fisiknya udah berubah gitu. Bukan Nabi pelupa. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi menegaskan Nabi bukan seorang pelupa. Tapi kenapa kalau Nabi bisa nggak ingat sama dia? Bukan Nabi pelupa, tapi karena penampilannya udah berubah, paling begitu. Maka Nabi bertanya, apa yang bikin kamu berubah? Wa kunta hasanul hayah. Padahal tahun kemarin kamu enak dilihat gitu. Jadi hasanul hayah, penampilannya cakep, enak dilihat, kenapa jadi begini sekarang? Maka dia menjawab, saya selama 1 tahun penuh kemarin, sejak berpisah dengan Anda, itu nggak pernah prek puasa, terus aja puasa, kecuali tentunya malam. Nah, maka Nabi pun menjawab, lima azab dan nafsaka, kenapa engkau siksa dirimu sendiri? Jawaban Nabi ini merupakan penegas larangan puasa ad-dahr, puasa sepanjang waktu, puasa ad-dahr. Bukan puasa ad-dahr, ad-dahr makan mulu puasa. Ini puasa ad-dahr, jadi puasa sepanjang tahun. Kemudian kata Nabi kepada Al-Bahili, wa in kunta la budda fa'ilan, kalaupun engkau pengen puasa, sufi syahrus shahr. Kalau pengen puasa ya udah puasa aja di bulan kesabaran, itu bulan Ramadan. Dan tambahannya 1 hari di tiap bulan, itu dari Nabi begitu. Nah, Al-Bahili merasa, loh, biasanya 1 tahun, ini cuma 1 bulan, kan turun, gitu kan? Maka dia mengatakan, zidni inda bikuwa, ya Rasul, tambahin lagi, saya masih kuat. 12 bulan aja dia kuat, cuma 1 bulan mah kecil. Maka dia minta tambahin, zidni inda bikuwa, ya Rasul, saya masih kuat, tambahin lagi. Nabi bilang, ya udah tambahannya 2 hari per bulan. Dia minta lagi, zidni inda bikuwa, ya Rasul, tambahin lagi, saya masih kuat. Nabi nambahin lagi 3 hari tiap bulannya. Lagi-lagi dia minta tambah. Ini kalau seandainya Nabi bilang 4 juga itu tambahan saya. Kemudian akhirnya setelah 3 hari itu Nabi bilang kepada Bahili, fi ashhuril hurum tsumma. Ya sudah, puasalah kamu di bulan-bulan haram. Dia di bulan-bulan haram, tsumma kemudian tinggalkan. Maksudnya ya
jangan dibikin terlalu sering. Jadi kadang dia ambil di bulan Zulqa'dah beberapa hari atau beberapa pekannya, nanti kemudian libur dulu diganti bulan Zulhijjah begitu. Maka kesunahan saum di bulan-bulan haram kata Imam Nawawi ini sesuatu yang qat'i, yang jelas menurut hadis ini. Ya, baik, ini yang kedua, ya apa yang mesti kita pahami atau kita lakukan ketika kita memasuki bulan haram, termasuk di antara tanggal Zulhijjah, yaitu saum. Silakan di antara kita kalau pengen saum di hari-hari tersebut secara kita pilih yang paling mungkin, yang paling lama waktu kesehatan kita. Yang ketiga, di bulan Zulhijjah ada momen selama 10 hari di mana momen ini Allah pun bersumpah dengan 10 hari Zulhijjah, dan sumpah ini menunjukkan itu momen bukan momen sembarangan. Wa fajri wa layalin ashr, demi fajar, demi subuh, dan demi 10 malam. Apakah yang dimaksud dengan 10 malam itu? Imam Ibnu Katsir beliau mengutip ya dari Ibnu Abbas, al-muradu biha ashrul Zulhijjah. Yang dimaksud dengan demi 10 malam itu adalah 10 Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah. Kama qala Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid wa ghairu wahid min as-salaf wal khalaf. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair. Ya, Ibnu Zubair, ada yang pernah dengar anak siapa? Ya, anak Zubairnya Ibnu Zubair. Bapaknya siapa? Abdullah bin Zubair. Ya, Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair wafatnya ketika pada masa Gubernur Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, berbarengan dengan wafatnya Sa'id bin Jubair, 2 orang yang berbeda. Ya, Abdullah bin Zubair. Ya, Zubairnya itu sahabat Nabi Zubair bin Awwam, yang salah satu yang mubasyirun bil jannah, yang dikatakan masuk surga. Baik, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid. Nah, Mujahid ini juga muridnya Ibnu Abbas. Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid hasbuka bihi." Jika datang tafsir kepadamu dari Mujahid, cukup begitu. Seolah-olah tafsir Quran dari Mujahid ini tafsir yang cukup mengenyangkan buat kita. Ini tentu ujian dari Imam Sufyan bin Uyainah, kehebatan ilmu tafsir dari Mujahid. Ibnu Abbas sendiri secara khusus Nabi ngedoain dalam riwayat Imam Bukhari, doanya terkenal yang saya sampaikan di sini. Semoga Bapak Ibu masih hafal doanya. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan anak ini ilmu agama dan ajarkan dia ilmu ta'wil. Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang menyamakan ta'wil dan tafsir, walaupun yang lain membedakan antara ta'wil dan tafsir. Baik. Jadi ini dikatakan oleh Ibnu Abbas dan para tafsir salaf lainnya, yang dimaksud demi 10 malam itu demi 10 hari Zulhijjah. Tentu ini bukan hal yang main-main. Ketika sesuatu itu menjadi objek sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda, itu hal yang luar biasa. Dan keluar biasaan ini dipertegas lagi dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, dan juga Imam Bukhari. Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan amal soleh di hari 10 pertama itu, 10 pertama Zulhijjah, itu setara sama kayak orang yang mati syahid. Kita nggak pernah perang, belum. Ya. Kita nggak pernah bertempur, nggak pernah megang bedil, nggak pernah melihat mortir meledak di hadapan kita, ya belum pernah belajar strategi perang. Tapi ternyata dengan beramal soleh di hari 10 Zulhijjah itu disetarakan dengan orang yang mati syahid. Mal amalu fi ayyamin afdal minha fi hadhihi. Tidak ada amal soleh yang lebih afdal dibandingin ini hari. Nabi bilang begitu. Jadi kagak ada amal soleh yang lebih utama, lebih mulia dibandingin amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Apakah yang dimaksud di hari-hari ini? Ibnu Katsir, Al-Munawi, An-Nawawi juga mereka mengatakan yaitu hari-hari 10 Zulhijjah itu. Ada yang lebih utama. Ada sahabat Nabi yang bertanya karena penasaran. Walau jihad ya Rasul. Sama jihad gimana ya Rasul? Amal soleh di 10 hari Zulhijjah itu dibandingin sama jihad lebih utama mana? Nabi menjawab walau jihad. Walaupun dengan jihad kagak nandingin, kagak
kecuali illa rajulun kharaja yakhatiru bi nafsi wa malihi falam yarji' bi syai'. Kecuali si mujahid itu keluar pergi jihad, selesai jihad kagak balik, apanya? Hartanya dan nyawanya. Berarti apa tuh? Nanti syahid. Kalau udah kayak begitu, baru dah tuh sama posisi orang yang beramal soleh di 10 hari awal Zulhijjah. Jadi ini merupakan kabar gembira buat umat Rasulullah yang ini nggak dikasih pada umat selain Rasulullah. Bulan Zulhijjah zaman dulu juga udah ada, tapi yang kayak begini hanya untuk umat Islam. Dan Imam Ibnu Hajar merinci, silahkan dah kita mau melakukan apa aja amal solehnya. Bagi yang kuat puasa di 10 hari Zulhijjah, ya mau tanggal 1-nya, sempat tanggal 2-nya, enggak sempat tanggal 2, sempat tanggal 3-nya. Pokoknya pilih. Dia mau saum silahkan. Aduh, saya mah kuat saum. Saya kuatnya sedekah aja. Ya udah, sedekah aja deh. Tempat itu amal soleh juga. Saya nggak bisa sedekah, banyak urusan, utang banyak. Tapi saya bisa sholat tahajudnya. Silakan dia sholat tahajud. Saya nggak bisa tahajud, subuh datang ngaret mulu saya mah. Tapi saya kuat di duha, ya silakan dia duha. Saya nggak kuat di duha, tapi saya kuat dibantuin orang bersih masjid. Misalnya begitu. Pokoknya jangan sampai ketinggalan dalam rombongan amal soleh di bulan tersebut. Kalaupun kita nggak kuat di 1, 2, 3, 4, 5 ibadah, jangan sampai kita nggak ada satupun amal soleh, amal ibadah yang kita nggak bisa andalkan. Baik, ini terutama 10 hari Zulhijjah. Dan ini juga ditegesin lagi dalam hadis Sahih Muslim. Nabi mengatakan, "Idza dakhalatil ashr." Kalau udah masuk 10 hari Zulhijjah, nih, berarti kan besok tuh. Ini bagi yang pengen nyukur rambut, bukan fokus sekarang dah, mumpung belum masuk. Ya, kata Nabi, "Fala yamsu bi sya'rihi wa basyarihi syai'a." Maka janganlah dia memotong rambutnya dan kukunya sedikit pun. Ini rambut sama kuku siapa yang dilarang dipotong? Kambingnya, sapinya, apa untanya? Ya, para pensyarah menjelaskan ini sahibul kurban, orang yang berkurban. Ya, sebab siapa yang kepikiran motong kuku sapi? Nanti nggak usah pakai dilarang juga nggak bakal dipotong gitu. Jadi banyak, ya nggak banyak sih. Adalah orang yang mengartikan jangan memotong rambut dan kuku kambingnya. Lah kita kata kepikiran motong kuku kambing, malah rambut kambing gitu. Nggak pakai disuruh juga nggak bakal motong. Oleh karena itu ini hadis kembali nyampurnya kembali kepada si sahibul kurban, orang yang berkorban. Kitanya nih orang yang buat siapa? Mereka yang berniat wa arada ahadukum ayyudhiya, kata Nabi begitu. Dan kalian berkehendak pengen berkorban, nah ini dia. Jadi yang berkehendak, yang mau berkorban. Nah, misalnya anggaplah kita sekarang belum ada niat pengen berkorban karena duit lagi belum ketemu. Belum ada gitu. Alhamdulillah tanggal 5 Zulhijjah, ya rumah kita yang kita udah lama pengen jual ada yang nawar. Berapaan nih segini? Langsung kayak nih Pak, bisa pakai nawar lagi dah. Niatnya baru ada belakangan. Ya sudah, sejak dia berniat itu maka berlakulah hukum tersebut sampai dia 10 Zulhijjah sampai selesai penyembelihannya. Baik, jemaah sekalian, azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut dan kita jangan sampai melupakannya di waktu-waktu istimewa tersebut. Lalu kemudian, ya, secara khusus di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ada Yaumul Arafah. Tanggal berapa Yaumul Arafah? Tanggal 9. Ya, Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i dan yang lainnya, Yaumul Arafah wa Yaumun Nahri wa Yaumut Tasyrik, Iduna Ahlal Islam, Yaumul Akli wa Syurbin. Hari Arafah, hari Nahr atau hari penyembelihan, hari-hari tasyrik, semuanya 5-5-nya ini adalah hari raya kita. Hari makan, hari minum, dan gitu. Ini hadis singkat, kata panjang-panjang amat, tapi hikmahnya banyak. Pertama yaitu tentang hari raya kaum muslimin, itu udah banyak banget. Satu hadis merangkum 5 hari raya. Tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Nabi bilang kullu ha'iduna, seluruhnya hari raya kita. Belum lagi sama Idul Fitrinya dalam riwayat yang lain, inna likulli ummatin idan wa hadza iduna. Setiap umat beragama punya hari raya masing-masing dan hari ini adalah hari raya kita. Ini hadis ini dikeluarkan, diucapkan oleh Nabi, itu ada sebab, itu ketika di rumah Rasulullah ada 2 jariyah,
ABG perempuan dan statusnya budak pada masa itu, mereka lagi pada main rebana di rumah Nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk dan negor itu perempuan, al-mizmar syaitan baitina. Ini ada suara seruling setan di rumah Nabi. Begitu kata Abu Bakar. Jadi orang main rebana, kata Abu Bakar main seruling setan. Coba, ini kan kalau pakai standar Abu Bakar, kesian anak-anak kita lagi main hadroh. Eksplornya ada hadroh. Ya, ketimbring. Ya, ketimbring awis gitu. Itu seruling setan kata Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar ngomong kayak gitu, Nabi dengar. Nabi lagi di kamar, lagi rebahan sambil berselimut. Maka Nabi pun membuka selimutnya dan dia berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, dakhuma." Abu Bakar biarin aja mereka berdua. Inna likulli qaumin 'idan wa hadha 'id. Sesungguhnya setiap umat beragama punya hari raya, ini hari raya kita. Jadi seolah-olah ini lagi hari bersenang-senang. Maka untuk mahafil haflah apapun silakan selama ya itu ada nas yang membolehkan termasuk ini. Jadi enggak apa-apa. Baik. Sekali lagi ini pelajaran pertama dari hadis tersebut. Kemudian juga itu hadis menunjukkan kapan waktu penyembelihan. Nabi bilang yaumun nahr, tanggal 10 yaumun nahr penyembelihan. Maka ini merupakan starting pertama penyembelihan. Dan enggak boleh sebelumnya, bahkan sebelum sholat Id juga tidak boleh. Man tabara qabla an yusalliya falyu'id makana. Barang siapa yang sudah menyembelih korban qabla an yusalliya, pada hari yang belum sholat Id, maka dia ulangi sembelihannya. Mungkin saking bahagianya sama lebaran haji, pengen makan kambing buru-buru, subuh udah potong. Maka kayak gini kata Nabi, falyu'id makana, balik dia ke tempatnya, maksudnya suruh ulangi lagi korbannya. Ya kalau ada duit untuk beli lagi, misalnya begitu. Ya udah, anggapnya hewan tadi jadi potongan sedekah biasa, tidak dijuduli kurban. Ini menunjukkan bahwasanya semangat aja nggak cukup. Kemudian wa kullu ayyami tasyrik wa bahu. Seluruh hari tasyrik juga hari penyembelihan. Jadi kalau total 4 hari, kecuali sebagian sahabat Nabi dalam riwayat Sa'id bin Mansur, mereka membolehkan penyembelihan korban itu sampai selesai Zulhijjah. Ada tuh sebagai sebuah pendapat kita hargai dan kita akui keberadaannya, eksis dalam pendapat para ulama fikih Islam, tapi ini tidak mainstream, tidak utama, tidak arus besar, jarang orang yang megang pendapat ini, termasuk di Indonesia. Coba-coba dah pengurus masjid atau pengurus musola di sini nyembelih korban tanggal 30 Zulhijjah. Ya, ini kambing apa nih? Kurban lah, udah lewat 20 hari. Pasti heboh tuh orang. Ya, walaupun ada ulama yang merekomendasikan tapi nggak biasa, mendingan daripada kita mengakhirkan fitnah, nggak usah kita jalankan. Baik. Kemudian pelajaran lain dari hadis tadi adalah kalimat yang berbunyi yaumul akli wasyurbi, hari makan dan hari minum. Itu tanda dilarang saum pada hari-hari tersebut. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, wa su'ila an shaumi yaumi Arafah, Nabi ditanya tentang saum di hari Arafah. Nabi menjawab, yaitu yakfirus sanatil madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa setahun kemarin dan dosa setahun yang akan datang. Jadi kita udah ada deposit penghapus dosa tahun depan. Ya, tapi bukan berarti jadi begini, bikin dosa yuk, ayo, kan tahun depan udah dihapusin dosa. Nggak begitu. Ya, ini merupakan kemurahan dari syariat ini kepada kita semua. Dan cuman gara-gara puasa sehari doang itu. Puasa sehari 9 Zulhijjah begitu besar pahalanya, maka jangan lupakan. Dan bagaimana kalau kasusnya adalah kayak di Indonesia, misal tanggal 9 Arafahnya jadi beda kan? Kalau lebarannya beda, ya kayak gitu nggak Bu? Kalau menurut kalender kapan lebaran haji? 24 hari Kamis ya. Terus Muhammadiyah 23. Jadi kalau pakai versi Muhammadiyah 9 Zulhijjah hari Selasa. Kalau versi kalender, saya nggak bilang versi pemerintah ya, kan pemerintah belum keputusan ya. Semoga antara keduanya nggak ada perbedaan. Anggaplah kalau pakai versi kalender, berarti tanggal 9 itu bukan hari Selasa, hari Rebo kan? Ya, hari ketika ya Muhammadiyah sedang Idul Adha, justru tanggal 10 Zulhijjah versi mereka. Ini gimana jadinya? Ya udah ikuti aja yang paling kita yakini, maka yang lain tidak bisa menganulir yang kita yakini.
Karena yang versi kita misalnya itu 9 Zulhijjah. Misal ada kawan kita, saudara kita, tetangga kita, dia mengikuti fatwa Majelis Tarjihnya Muhammadiyah misalnya, bahwasanya Idul Adha itu hari Rebo, berarti Selasa 9 Zulhijjah. Dia puasa 9 Zulhijjah. Kita yang mengakui 9 Zulhijjah adalah Rebo, jangan ngotak-atik dia, biarin aja udah. Lu ngapain puasa tanggal 8 sekarang? Kata kita tanggal 8. Kata dia tanggal 9. Gitu masalahnya. Biarin aja. Walaupun kalau kita bicara adab dan etika, karena kita hidup bermasyarakat bersama jamaah kaum muslimin dan kita juga punya pemimpin, terlepas dari tentang masalah pemimpin kita kayak apa, terlepas dari itu, tetap ada bagian-bagian yang harusnya, khusus untuk ibadah-ibadah jamaah kayak begini, ibadah-ibadah kolektif, hendaknya kita pendapat sendiri kudu dikalahin demi apa persatuan umat Islam. Baik, sebelum saya lanjut jauh ke materi hari ini, ini ingin saya sampaikan, yaitu sebuah adab atau etika dalam memahami atau menjalankan perselisihan masalah penentuan lebaran Ramadan, termasuk juga Idul Adha. Rasulullah SAW dalam hadis Imam Tirmidzi dan dia mengatakan hasan gharib dan sahihkan Al-Syarabani rahimahullah, as-shawmu yawma tasumun, kata Nabi begitu. Saum itu adalah hari ketika kalian berbarengan saumnya. Wal fitru yawma tuftirun, dan hari Idul Fitri hari di mana kalian pun juga berhari raya. Jadi berbarengan. Kemudian wal adha dan Idul Adha yawma tudhahun, hari di mana kalian menyembelih kurban. Nah, kalimat-kalimat ini menunjukkan kebersamaan dalam hari raya, dalam sholatnya juga. Oleh karena itu para ulama memberikan komentar begini. Wa fassara ba'du ahli ilmi hadha al-hadis fa qala inna ma'na hadha anna shawma wal fitra ma'al jama'ati wa mu'zamin nas. Bahwasanya para ulama menjelaskan hadis ini bermakna yang namanya hari raya, yang namanya shaum hendaknya berbarengan dengan mayoritas manusia. Mayoritas di mana? Di kampungnya, bukan di negaranya. Ini bukan lagi ngomongin RT RW, tapi ini ngomongin mayoritas manusia di sebuah negeri, di sebuah kota, di sebuah negeri. Kita di Indonesia, tidak mayoritas Indonesia gimana? Imam Al-Munawi mirip dengan tadi, dia menjelaskan juga al-shawmu wal fitru ma'al jama'ati wa jumhurin nas, yaitu shaum dan berhari raya hendaknya bersama jamaah kaum muslimin wa jumhurin nas, dan mayoritas manusia. Lalu kemudian dalam kitab yang lain, saya ambil dalam kitab Al-Khulasah fi Fiqh Al-Aqliyah yang menghimpun beragam fatwa para ulama kontemporer. Ini ada fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Beliau mufti Saudi Arabia yang ditanya oleh orang-orang non Saudi Arabia kayak kita non Saudi, ya, ditanya tentang orang-orang yang lebarannya bukan ngikutin negara sendiri, tapi lebarannya ngikutin Arab Saudi. Ini gimana? Beliau menjawab, yajibu alaihim ayyasumu ma'an nasi wa yaftiru ma'an nas. Wajib bagi mereka di negaranya itu untuk saumnya bareng sama orang-orang di kampungnya maksudnya, dan sholatnya pun juga bersama mereka, bersama orang-orang di kampungnya. Wa yusallul 'idain ma'al muslimina fi biladihim, dan hendaknya mereka sholat Id, ya, Idain, 2 sholat Id di negeri mereka masing-masing bersama muslimin di sana. Jadi bukan ngikutin apa? Saudi. Kalau ada yang mengatakan misalnya, tapi ini kan Idul Adha yang patokannya wukuf, kan bisa gitu. Kalau wukufnya sekarang ya besok lebaran. Saya mau nanya dulu, wukuf boleh nggak di tanggal 8? Hah? Nggak boleh. Tanggal berapa wukuf? Tanggal 9 ya? Tanggal 9. Jadi yang jadi patokan wukuf atau enggak? Tanggal 9-nya. Sebab apa? Wukuf cuma ada di Arafah. Tapi kalau tanggal 9 ada di semua negara. Tanggal 9 ada di Indonesia, tanggal 9 ada di Malaysia, tanggal 9 ada di Afrika, tanggal 9 ada di mana-mana. Wukuf hanya ada di Arafah. Dan wukuf nggak sah kecuali tanggal 9. Jadi yang patokan bukan wukufnya, tapi tanggal 9-nya.
Tanggal 9, kapan itu terjadi di sebuah negara? Hari itulah dia saum. Saya ulangi, tanggal 9, kapan terjadi di sebuah negara? Itulah hari dia saum Arafah. Walaupun wukuf di Arafahnya sudah lewat kemarin. Karena memang berbeda harinya, berbeda keadaannya, atau ya derajat, apalah istilah orang geografi, ya masing-masing negara tidak sama. Baik, kemudian juga ya dari saya ambil dari Imam Abdurrahman As-Sindi, ya dia mengatakan begini. Ini masalah penentuan ini sebenarnya otoritas siapa sih? Apakah pribadi-pribadi atau lembaga-lembaga? Apakah lembaga itu mereka punya otoritas yang setara dengan waliul amri atau bahkan melebihinya sehingga mereka punya otoritas sendiri yang bisa mengikat anggotanya? Kata Imam Abdul Hasan As-Sindi, wa zahir ala ma'nahu anna hadhihi al-umur laysa lil ahadi fiha dakhal. Kata beliau begini, yang benar adalah masalah-masalah kayak begini, menentukan kapan masuknya Ramadan, menentukan kapan masuknya Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, ini bukan hak pribadi-pribadi, bukan hak person-person katanya. Walaysa lahum tafarrud fiha. Mereka enggak boleh menyendiri dalam masalah ini. Balil amru fiha ilal imam wal jamaati. Dan hendaknya masalah kayak gini dikembaliin kepada pemimpin dan mayoritas manusia. Wa yajibu 'alal ahadi ittiba'uhum lil imam wal jamaah. Dan hendaknya ketika si pribadi itu ketika berbeda dengan imam, itu pribadi berbeda dengan masyarakatnya, hendaknya dia ikut masyarakatnya, hendaknya dia ikut imam. Itu begitu oleh para ulama. Wa 'ala hadza fa idza ra'a ahadul hilal. Oleh karena itu jika ada satu orang nih melihat hilal, dia melihat, dia melihat nih. Waradul imam syahadat lahu, tetapi imam dengan tim yang dia miliki, misal Depak punya tim diutus untuk melihat hilal di mana begitu, ditolak kesaksian si orang ini oleh tim yang dimiliki oleh pemerintah, ditolak misalnya, maka yang bagi ala yathbut fi haqqihi syai' min hadhihi al-umur. Dia nggak boleh maksa, si pribadi itu nggak boleh maksa dengan apa yang dia lihat. Dia harus menerima dengan koreksi atau bantahan dari tim yang ditunjuk oleh negara. Nggak usah maksa. Kemudian wa yajibu alaihi ayatabi al-jama'ati fi dzalik. Wajib bagi dia mengikuti mayoritas manusia. Kesimpulannya apa? Jadi masalah kayak gini otoritas siapa sebenarnya? Negara. Kalau semua ormas diberikan otoritas yang sama, padahal mereka kadang juga punya pendapat yang berbeda-beda. Ormas yang A bilang Lebaran Kamis, yang B bilang Lebaran Rebo, yang itu bilang Selasa. Pemerintah bilang yaudah, tiga-tiganya benar. Harus tegas. Lebaran hari ini. Kalau udah kayak begitu, raf'ul khilaf. Ya kaidahnya idza hakamal hakim raf'ul khilaf. Jika hakim sudah memutuskan, ya maksudnya hakim itu yang ditunjuk oleh negara, mufti atau apa atau depaknya sekarang sudah memutuskan Lebaran hari ini, maka raf'ul khilaf. Khilafiyah itu hilang harusnya. Sama kayak orang rapat masjid. Rapat masjid 20 orang. Lagi nentuin misalnya. Misal ibu-ibu bapak lagi rapat, pengen ngadain sebuah acara, ingin manggil seorang penceramah. Masing-masing kita punya referensi. Saya usul, Ustadz Fulan aja yang kita undang. Enak tuh dia. Ya, kata yang satu jangan dah. Kebangetan serius, pada urus yang tuh udah tahan dari yang lain. Yang satu bilang saya usul Ustadz ini aja, jangan cuma lucu banget, bodoh dulu nggak ada isinya. Ada 3 usulan. Akhirnya si pemimpin rapat bilang, baik kalau gitu saya menimbang-nimbang, saya pikir-pikir, kayaknya yang paling pas insya Allah untuk acara kita Ustadz yang itu. Ketika diputuskan kayak begitu, semua nunduk nggak putusannya? Semua tunduk nggak, Bu? Ya, ikuti sudah. Sebab kalau masing-masingnya ya masih maksa. Kapan dewasanya? Kapan dewasanya menghadapi perbedaan di antara masyarakat? Ya, walaupun kadang-kadang memang ada omongan begini. Kita di pemerintah di mana ya? Orang Al-Quran dari korupsi dengan pemerintah sama Depak. Kan gara-gara itu tuh akhirnya kita merasa nggak cukup menghormati pendapat pemerintah kadang-kadang masalah ini. Saya ingin tegaskan untuk masalah-masalah yang terkait dengan moral pribadi orangnya tidaklah membuat kita teranulir ya ketaatan kita dalam hal-hal baik.
nih, seandainya ternyata yang benar Muhammadiyah, anggap begitu. Yang salah pemerintah, ini gimana? Apakah ada dosa dalam masalah ini? Apakah ada api neraka dalam masalah hal-hal yang masih diperdebatkan? Ya, saya ambil dari beberapa tulisan para ulama kontemporer. Ya, pertama saya ambil dari ulama abad pertengahan, ulama mazhabnya Imam Malik, Imam Al-Qarafi. I'lam anna hukmul hakim fi masail al-ijtihad yafa'ul khilaf. Ketahuilah, ya, keputusan seorang pemimpin dalam masalah-masalah yang masih didiskusikan oleh para ulama, maka keputusan itu menghilangkan perbedaan pendapat di antara mereka. Wa yarji'ul mukhalif an madhhabihi li madhhabil hakim. Hendaknya orang yang berbeda pendapat dengan hakim, dengan pemimpin, dia meralat pendapatnya, ikut pendapat pemimpinnya. Wa tatayyaru futiyahu ba'dal hukm. Hendaknya dia merubah fatwanya setelah ada keputusan dari negara. Ini kata Imam Al-Qarafi. Baik, kita ambil ulama kontemporer zaman ini. Syekh Khalid bin Abdullah bin Muhammad Al-Muslim. Beliau mengatakan, fa idza hakama waliyul amri muslimin bi hukmi tara anta anna fihi maksiyah. Jika engkau memiliki pendapat yang beda sama negara dan engkau menganggap pendapat negara itu ada maksiat, ada salahnya nih, ada yang keliru. Wal mas'alatu min masailil khilaf, padahal masalah ini masalah yang masih diperselisihkan memang. Jadi finalisasi benar atau salah nggak bisa ada orang memberanikan siapa yang paling benar. Fayajibu alaika ta'atuhu, maka wajib bagimu tetap taat sama dia. Walaupun kita punya pendapat yang lain. Ya menurut kita ini pendapatnya salah nih, pendapat dia. Lianna ya hakamal hakim rabbul khilaf, karena keputusan pemimpin dari hakim tadi menghilangkan perbedaan pendapat. Jadi sekali lagi tidak ada dosa dalam masalah yang masih diperselisihkan. Ya, semoga ibu bapak masih ingat dulu Imam Ibnu Taimiyah bercerita 4 orang nyasar ke hutan, 4-4-nya dalam keadaan kagak tahu kiblat. Mungkin lagi mendung, jadi arah matahari nggak jelas, dan zaman itu juga nggak ada GPS, nggak ada kompas juga. Akhirnya 4-4-nya sama-sama ngotot arah kiblat sholat. Yang atu bilang madhab sini kiblat, enggak sebelah sini. Akhirnya 4-4-nya beda kiblatnya, 4 arah mata angin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa jadi 4-4-nya sama-sama benar. Karena 4-4-nya sama-sama dalam keadaan tidak tahu yang pasti mana kiblat, gitu. Nggak ada yang tahu. Udah gitu mereka anggaplah nggak ngerti ilmu perbintangan misalnya. Mereka sebenarnya tahu kan. Adapun yang benar-benar kiblat, pasti kan ada kan yang pas kiblat kan. Itulah yang pahalanya 2. Nah yang salah, pasti yang lain tidak salah tuh. Ya, maka ini kiblatnya apa? Pahalanya 1. Gitu. Jadi saya bilang tadi nggak ada dosa, nggak ada api neraka dalam masalah-masalah kayak begini. Ya dosa itu hanya ada dalam masalah-masalah yang udah jelas haramnya. Tahu ada orang nyoba-nyoba menarik ijma tersebut jelas haramnya kepada ya masalah khilafiyah. Udah jelas khamr itu haram, coba-coba diutak-atik misalnya. Ya diotak-atik, khamr itu haram dikit, pakai haram dikit. Nah ini ya kayak gini, tegas kita, ini kagak boleh, ini nggak ada khilafiyah masalah kayak begini. Baik, kemudian masih agenda di bulan Zulhijjah yaitu haji. Haji jika mampu. Jika mampu. Kalau belum mampu, berarti bagaimana caranya jadi orang mampu? Kan gitu. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Jika ada kewajiban yang kagak sempurna, itu kewajiban kecuali dengan sebuah hal, maka hal ini jadi wajib juga supaya kewajiban itu jalan. Nah, haji nggak bisa jalan kalau kita nggak mampu. Berarti jadi orang mampu mesti gitu. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jelas ayatnya. Jadi kalau kita mau dan Nabi mengatakan ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, 'ala nisa'il jihad?" Ya Rasul, orang perempuan ada jihadnya enggak? Nabi bilang, "Bala, tentu ada jihadnya. Tetapi beda sama orang laki." Kata Nabi, "Jihadul kabiri wal mar'ati wal dha'afai wasawiri al-had." Jihadnya orang tua, aki-aki, nenek-nenek. Jihadnya perempuan, jihadnya bocah. Nah, bocah boleh tuh pergi haji jadi. Jihadnya bocah. Dan jihadnya orang yang udah lemah secara fisik dan juga lemah secara mungkin keberanian, ngecut dia berani nggak darah, ya perang. Nabi bilang, pergi haji itu jihad. Lalu
Kemudian juga ya innal hajja mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Buat orang yang haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali hanya surga. Cuman haji mabrur ada beberapa ciri. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Yang pertama cirinya adalah la yuqallitu bil itsmi. Kagak kecampur sama dosa itu hajinya. Nah, karena ada orang yang pergi haji belum berangkat aja udah dosa. Apa tuh? Memasukkan data. Dia aslinya orang Depok aslinya. Ya, domisili juga di Depok atau Jakarta misalnya. Tapi pas daftar, aduh maaf Pak, nih kita mungkin buat Bapak masih 19 tahun lagi misalnya. Aduh, umur saya udah 65. Misalnya umur 70. Nunggu 16 tahun tuh, nunggu game over. Akhirnya dia cari-cari dah daerah yang masih minus. NTT. Ya misalnya langsung daftar, langsung berangkat nih. Ya misalnya begitu. Akhirnya rela untuk bukan mengganti, emang memasukkan. Kalau mengganti dengan cara yang standar normal gitu, prosedural nggak apa-apa, bukan bohong. Ini mungkin diganti namanya, fotonya punya orang, jatah orang sebenarnya. Ya kayak begini sudah awal sebenarnya. Apalagi nanti pas di hari haknya, pas berangkatnya ketemu dengan orang beda negara, beda kebiasaan, yang mohon maaf, kalau kita kan kalau lewat di depan orang gimana? Misi gitu ya. Kalau negara lain kadang nggak begitu, lewat mana-mana aja. Kita ngedumelnya bukan di hati, diomongin. Dasar orang itu, ngatain lagi. Itu lagi haji di depan Ka'bah, dasar orang itu. Ya udah, maaf nih ya kayak begini, hati-hati mulut tuh jaga. Ya karena Nabi ditanya, ayyul islami afdal? Ya Rasul, orang Islam itu yang paling utama yang gimana sih? Nabi menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang Islamnya aman dari mulut dan tangannya. Ini sama-sama jamaah haji begitu. Baik, dan seterusnya. Kalau kemudian ya untuk sholat Id, ya sholat Id saya nggak bahas ya, insya Allah udah paham banyak ini. Ya untuk korban terakhir saya bahas masalah lagi korban. Ya pokoknya gini aja dah, untuk berkorban kalau kita lagi enteng rezeki korban aja udah. Ya kalau masalah hukum biasa para ulama selalu berbeda pendapat tentang masalah itu. Ya tetapi untuk keluar dari perbedaan pendapat ya udah kita berkorban aja. Ya apakah kadar dari sa'ah man kana lahu sa'atun walam yudhah ya fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang lagi enteng rezeki dia enggak berkorban, jangan dekati tempat sholat Id kami. Apa standar enteng rezeki? Standar enteng rezeki menurut mazhab Syafi'i adalah ketika dia berkorban, ya kebutuhan di hari raya itu enggak goyang, enggak goncang. Itu. Misal saya punya duit 2.600.000, beli kambing 2.500.000, kembaliannya berapa? Cepet kan? 100. Cukup nggak buat makan sehari itu? Cukup nggak? Hah? Pas potong. Ya anggapnya itu mau pas potong. Kita potong sendiri sebenarnya. Manusia cari alasan terus. Ya anggaplah sisanya 100 bersih lah. Bersih ya. 100 buat makan sehari cukup bu? Cukup, lencang moncong dong cukup lah. Gitu. Apalagi habis motong siangan dikit udah jadi dagang buat dagang ke rumah kita masak. Jadi kalau pakai standar golongan Syafi'iyah, dia cukup mampu uang segitu untuk berkorban. Nah, kadang saya berpikir mungkin karena orang zaman dulu penghasilannya adalah harian bukan bulanan. Ya, kalau kita tanggal 10 Zulhijjah, ya udah berkorban, uang tinggal sisa cepet. Mikirin 20 hari lagi baru gajian kan gitu. Nah kalau orang dulu kan gajiannya atau penghasilannya harian, sekarang bisa 100, sekarang habis, mereka masih tenang, besok dagang lagi, ya dapat duit lagi dan seterusnya. Tapi yang jelas itu standar bagi saya, standar yang paling minimal di antara yang lainnya. Karena ada yang memberikan standar, ya jika dia paling enggak sudah memiliki 400 dirham duitnya. Jadi dalam mazhabnya Imam Malik. 1 dirham berapa kan? 60.000 ya, kali 400 gede itu berapa? 4,8 juta. Nah, standarnya lebih gede lagi, ini golongan Maliki ya. Iya. 1 dirham kan 60.000. 4 juta. 2 juta 400. 2 juta. 60 kali
60.000 kali 400. 24 ya? Tidak, kalau itu mah bukan Anda. Ya pokoknya standar itu ya. Ya. Kemudian kalimat yang berbunyi fala yaqrabana musallana, jangan dekati tempat salat kami. Kata Imam Sanani begini. Ya, annan nahya yadullu annahu taraka wajib. Larangan aman Nabi itu orang jangan dekati tempat salat kami menunjukkan orang tersebut meninggalkan kewajiban. Sebab kalau seandainya dia cuma sunnah, korban itu hanya sunnah, nggak mungkin dong Nabi sampai kayak begitu. Karena kalau perbuatan sunnah ditinggalkan kan kadang banget, biasa aja. Tapi Nabi sampai mengatakan jangan dekati tempat sholat kami, maka itu tanda orang itu meninggalkan kewajiban. Ini menjadi pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian salah satu riwayat dari Abu Hurairah. Ya, adapun sahabat Nabi secara umum dia nggak mengatakan wajib. Imam Ibnu Hazm mengatakan dalam kitab Al-Muhalla, ya, la yankil an ahadis sahabat. Tidak ada nukilan pun, nggak ada yang menukil dari satu pun sahabat Nabi, ya, annaha wajibah, bahwasanya yang namanya udhiyah, korban itu wajib. Bagaimana dengan Abu Hurairah tadi yang katanya wajib? Itu hanya sebagian riwayat, nggak semua riwayat lain menunjukkan Abu Hurairah mewajibkan berkorban. Adapun jumhur ulama mengatakan berkorban itu sunnah muakkadah. Nah, sikap kita gimana? Ya saya bilang tadi, udah korban aja udah. Kalau ada yang bilang wajib, toh kita udah berkorban. Kalau ada yang bilang sunnah, ya masalahnya kita memiliki sunnah. Baik, ini aja tentang amal-amal soleh kita di bulan Zulqa'dah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya di bulan yang penuh keberkahan dan fadilah bagi umat Islam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu, silakan Bapak Ibu. Yang mau bertanya. Mungkin termasuk tentang Al-Quran tadi ya, mumpung masih ada sekali. Ketika salah satu hadis terkait dengan keutamaan Zulhijjah, itu tadi disebut tentang bahwa hari Arafah, kemudian hari Idnya 10, kemudian hari Tasyrik adalah hari makan dan minum. Itu disebut salah satunya Arafah. Sementara di hadis yang lain sunnahnya ada puasa Arafah. Itu gimana bedanya? Ya, ini harus harus dikaitkan dengan riwayat. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasul mengatakan ayyamut tasyrik ayyamul akli wa syurbi. Gitu. Jadi di hadis ini enggak disebutin hari Arafah. Ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, ayyamul akli wa syurbi, hari makan dan hari minum. Itu udah spesifik. Jadi hamlul mutlaq ila muqayyad, itu kaidahnya. Riwayat yang masih umum mesti difahami menurut riwayat yang lebih khusus. Ada dalil yang lebih khusus menspesifikkan adalah hari-hari tasyrik. Ya, jadi larangan saumnya bukan anjuran untuk makan bukan saumnya, yaitu bukan di tanggal 9, tapi sudah terspesifikan, dikhususkan di hari-hari tasyrik saja. Wa amalu ala hadda inda ahli ilmi yakrahuna siyam ayyam tasyrik. Para ulama mengatakan makruh bukan haram, makruhnya saum di hari-hari tasyrik. Tapi ya ini enggak semua, maksud saya kalangan Zahiriyah seperti Imam Daud, Ibnu Hazm, kemudian sebagian dari yang non Zahiriyah tapi agak-agak Zahiriyah seperti Imam Siddiq Hasan Khan Al-Qunudi, kemudian Imam Syaukani, mereka juga termasuk yang mengatakan haramnya berpuasa di hari tasyrik. Illa kecuali anna qauman min ashabin Nabi, para sahabat Nabi, ini ada nih, mereka tidak mengharamkan, melarang untuk saum di hari tasyrik. Wa ghairihim, dan selain mereka, rasul lil mutamatti', mereka memberikan rukhsah buat orang yang haji tamattu idza lam yajid hadiyan wa lam yasum fil ashr ayyasuma ayyam tasyrik. Mereka para sahabat Nabi ini membolehkan puasa di hari tasyrik buat mereka yang haji tamattu dan
si jemaah haji tamatu ini nggak dapat hadiu hewan untuk kurban di hari itu. Sebagai gantinya mereka puasa. Dan mereka pun juga nggak sempat saum di hari-hari kemarin. Maka sebagai gantinya di hari tasrik. Ini khusus buat yang di sana. Ini juga disampaikan menjadi pendapatnya para sahabat. Nah biasanya kan kita menganggap pokoknya hari tasrik boleh puasa aja. Ternyata ada pembolehan untuk sebagian orang yang lagi haji dan mereka tidak dapat hewan kurban di sana. Baik, sebenarnya jadi jelas itu bukan berlaku untuk tanggal 9-nya. Tanggal 9 dianjurkan yang berpuasa, tapi kita kaitkan dengan hadis yang lain. Ada lagi Bapak Ibu? Namanya buat sunnah untuk berkorban itu untuk satu keluarga satu ekor kambing atau kalau misalnya mampu setiap keluarga dari setiap anggota keluarga dari keluarga itu Setiap keluarga satu ekor gitu ya. Ya kalau dia punya duit memang bagus. Ya, anak saya 5. Saya lagi ada duit nih, saya beli 7 misalnya gitu. Ya bagus. Nabi aja 100 ekor unta, melebihi jumlah anggota keluarga. Dia motong sendiri sampai 70 ekor, motong sendiri, dan 30 ekornya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau lagi berduit, tapi lagi nggak ada duit nih, belinya atu doang atas nama keluarga, boleh nggak? Ya boleh. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Aisyah, ketika Rasul pengen nyembelih korban, kambing atu nih kibas. Maka kata Aisyah, Nabi membaca doa, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad summa dhahabi. Bismillah, ya Allah, terimalah korban Nabi Muhammad satu orang, wa ali Muhammad dan keluarganya, wa ummati Muhammad dan umat Muhammad summa dhahabi. Kemudian Nabi menyembelihnya. Itu satu ekor, tapi atas nama rame-rame. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, kalaupun anggota keluarganya ada 100, misal saya punya anak 100, tahu gimana lahirnya itu? Ya, tiap tahun juga nggak mungkin ya, tapi umur 100 gitu. Ya. Kata Ibnu Qayyim, walaupun dia punya anak 100, satu ekor kambing sudah mewakili satu keluarga. Betul sah. Tapi emang orang kita banyak yang begini nih. Mohon maaf, kadang orang mulutnya begitu sih. Ya, mau dipotong, ada MC kan, MC masjid biasanya tuh. Korban dari Pak Haji anu atas nama keluarga diomongin, kaya atas nama keluarga diomongin. Emang ngapa? Boleh, sah kok. Masih bagus dia bisa berkorban mau berkorban. Dia nggak tahu aja kondisi ekonominya jadi masalah. Terus pokoknya satu sama keluarga, satu sama pribadi, silakan, nggak ada masalah. Ya semuanya ada dari masing-masing. mungkin salah korban. Satu lagi. Ada dari ibu belum ada. Ibu masak itu. Masak. Baik, cukup ya. Ya.